Selamat pagi Romo-Ramon dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada kelas pagi hari ini, yaitu kelas filsafat Thomisme. Saya Alisa dan rekan saya Justin akan mempresentasikan mengenai filsafat alam menurut Thomas Aquinas. Filsafat alam Thomisme merupakan pertimbangan substansi jasmani. Santo Thomas Aquinas dengan tegas mengajarkan bahwa objek langsung dari interaksi manusia dalam kehidupan ini adalah esensi dari hal-hal material. Gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip dasar yang diandaikan oleh filsafat alam Santo Thomas, yaitu menurut dia bukan bawaan, tetapi dipahami melalui refleksi dan abstraksi dari pengalaman kita tentang objek-objek konkret. Oleh karena itu, tampaknya masuk akal untuk mengembangkan gagasan dan prinsip dasar itu pertama-tama melalui pertimbangan substansi material. Bukti Santo Thomas tentang keberadaan Tuhan adalah posteriori. Mereka melanjutkan dari makhluk ke Tuhan. Sifat makhluk tidak memiliki swasembada pada objek pengalaman langsung. Itu yang mengungkapkan keberadaan Tuhan. Selain itu, dengan akal budi, pengetahuan tentang Tuhan dapat dicapai melalui refleksi pada makhluk-makhluk dan hubungan mereka dengan Tuhan. Dalam hal ini juga tampaknya untuk memulai eksposisi filsafat Thomisme dengan mempertimbangkan objek-objek pengalaman yang konkret dengan refleksi di mana kita sampai pada prinsip-prinsip dasar yang menuntun kita untuk mengembangkan bukti keberadaan Tuhan. Berkenaan dengan substansi-substansi jasmani, menurut Santo Thomas sejak awal ada banyak substansi. Pikiran manusia untuk mengetahui bergantung pada pengalaman indera, dan objek konkret pertama yang diketahui pikiran adalah objek material yang masuk melalui indera. Refleksi pada objek-objek ini mengarahkan pikiran untuk membentuk perbedaan, atau lebih tepatnya untuk menemukan perbedaan dalam objek itu sendiri. Contoh, jika saya melihat keluar jendela di musim semi, saya akan melihat pohon dengan daun hijau muda. Sementara di musim gugur saya akan melihat bahwa daunnya telah berubah warna. Pohon itu tetaplah pohon yang sama, maupun di musim semi atau musim gugur. Ada perubahan warna pada daunnya, namun pohon itu tetap tidak berubah secara substansial. Sama juga seperti pohon-pohon apel di perkebunan. Awalnya mereka adalah pohon-pohon kecil setelah baru ditanam. Kemudian mereka tumbuh lebih besar seiring berjalannya waktu. Ukurannya berubah, namun mereka tetaplah pohon apel. Dengan demikian, refleksi mengarahkan pikiran untuk membedakan antara substansi dan aksiden. Dan juga ada berbagai jenis aksiden. Maka, Santo Thomas Aquinas menerima doktrin 10 kategori dari Aristoteles, yaitu substansi dan 9 kategori accidents. Sejauh ini refleksi telah membawa kita hanya pada gagasan tentang perubahan yang aksidental dan gagasan tentang kategori-kategori. Tetapi refleksi lebih lanjut akan memperkenalkan pikiran ke tingkat yang lebih dalam dari konstitusi ada yang material. Contoh, ketika sapi makan rumput, rumput tidak lagi menjadi seperti yang ada di ladang, tetapi menjadi sesuatu yang lain melalui asimilasi. Namun ini tidak terjadi secara langsung, ada proses perubahan. Perubahannya substansial, karena rumput itu sendiri berubah, bukan hanya warna atau ukurannya. Dan analisis perubahan substansial mengarahkan pikiran untuk membedakan dua elemen, yaitu pertama, satu elemen yang umum, yaitu bagaimana rumput itu akan menjadi. Lalu kedua, elemen lainnya yaitu tekadnya, karakter substansialnya, membuatnya menjadi rumput awalnya kemudian menjadi daging sapi. Pada akhirnya kita dapat membayangkan setiap substansi material berubah menjadi substansi lain. Tentu saja tidak secara langsung, tetapi setelah serangkaian perubahan. Dengan demikian, kita sampai pada konsepsi di satu sisi tentang substrat perubahan yang mendasarinya, yang jika dipertimbangkan dalam dirinya sendiri, tidak dapat disebut dengan nama substansi tertentu. Dan di sisi lain ada elemen yang menentukan atau mencirikan.
Elemen pertama adalah disebut materi utama. Substrat tak tentu dari perubahan substansial. Elemen kedua adalah forma substansial yang membuat substansi itu apa adanya dan menempatkannya di kelas spesifiknya sebagai rumput, sapi, oksigen, hidrogen, atau apapun itu. Setiap substansi material tersusun dari materi dan forma dengan cara demikian. Santo Thomas dengan demikian menerima doktrin Aristoteles tentang komposisi hilomorfik, mendefinisikan materi utama sebagai potensi murni dan forma substansial sebagai tindakan pertama dari tubuh fisik. Tindakan pertama yang berarti prinsip yang menempatkan tubuh dalam kelas spesifiknya dan menentukan esensinya. Materi utama memiliki potensi untuk semua forma yang dapat menjadi forma benda. Tetapi jika dianggap dalam dirinya sendiri tanpa forma apapun, maka dia adalah potensi murni. Untuk alasan ini, bagaimanapun dia tidak dapat ada dengan sendirinya. Karena berbicara tentang ada yang benar-benar ada tanpa tindakan atau forma akan menjadi kontradiktif. Kemudian, dia tidak mendahului forma secara temporal, tetapi diciptakan bersama dengan forma. Sebagai konsekuensi logis dari doktrin bahwa materi utama adalah potensi murni, Santo Thomas menolak teori Augustinian tentang rationes seminales. Mengakui teori ini berarti mengaitkan tindakan dalam beberapa cara dengan apa yang ada di dalam dirinya sendiri tanpa tindakan. Bentuk-bentuk non-spiritual direduksi dari potensi materi di bawah aksi agen yang efisien. Tetapi mereka sebenarnya tidak berada dalam materi utama sebagai bentuk-bentuk yang tidak lengkap. Agen itu tentu saja tidak bekerja pada materi utama seperti itu, tetapi ia memodifikasi atau mengubah disposisi substansi jasmani tertentu sehingga ia mengembangkan urgensi untuk bentuk baru yang dikeluarkan atau dikembangkan dari potensi materi. Contoh air misalnya, dalam keadaan potensial untuk menjadi uap, tetapi tidak akan menjadi uap sampai dipanaskan pada titik tertentu oleh agen eksternal. Kemudian dari sana ia mengembangkan urgensi untuk bentuk uap yang tidak datang dari luar tetapi dikeluarkan dari potensi materi. Komposisi hilomorfik yang diperoleh dari substansi material dibatasi oleh Santo Thomas ke dunia jasmani. Ia tidak akan memperluasnya, berbeda dengan yang dilakukan oleh Santo Bonaventura pada ciptaan tidak terwujud, yaitu kepada malaikat. Menurut Santo Thomas, malaikat itu ada dan dapat dibuktikan secara rasional terlepas dari wahyu, karena keberadaan mereka dituntut oleh karakter hierarkis dari skala keberadaan. Kita dapat membedakan urutan atau tingkatan bentuk dari bentuk zat anorganik, bentuk vegetatif, bentuk sensitif irasional hewan, jiwa rasional manusia, hingga tindakan yang tak terbatas dan murni, yaitu Tuhan. Tetapi di sini ada kesenjangan dalam hierarki. Jiwa rasional manusia diciptakan, terbatas dan diwujudkan, sedangkan Tuhan adalah roh yang tidak diciptakan, tidak terbatas dan murni. Maka masuk akal untuk menganggap bahwa antara jiwa manusia dan Tuhan ada bentuk-bentuk spiritual yang terbatas dan diciptakan tanpa tubuh. Di puncak skala adalah kesederhanaan mutlak Tuhan. Di puncak dunia jasmani adalah manusia yang sebagian spiritual dan sebagian jasmani. Oleh karena itu harus ada perantara Tuhan dan manusia yang sepenuhnya spiritual namun tidak memiliki kesederhanaan mutlak Tuhan. Ini merupakan contoh hierarki dari Tuhan sampai pada substansi material yang paling bawah. Lalu kemudian ini merupakan hierarki di mana Tuhan itu disebut sebagai pure act, yaitu tindakan yang murni dan tanpa batas, dan menuju paling bawah yaitu substansi-substansi material yang memiliki berbagai potensi-potensinya. Sekian slide presentasi dari saya, maka slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Justin.
Selamat pagi, Romo Ramon dan teman-teman sekalian. Saya Christopher Justin Sutejo akan melanjutkan presentasi dari Lisin mengenai filsafat alam menurut Thomas Aquinas. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat alam menurut Thomas Aquinas mengenai hylomorphisme. Hylomorphisme menurut Thomas Aquinas berdasarkan prinsip-prinsip yang diadopsi oleh beliau oleh Aristoteles bahwa apa yang telah diubah atau apa yang telah digerakkan oleh orang lain, seseorang dapat segera berargumentasi dari perubahan dunia jasmani hingga keberadaan penggerak yang tidak bergerak dengan bantuan prinsip bahwa suatu kemunduran tak terbatas dalam urutan ketergantungan tidak mungkin. Tetapi sebelum melanjutkan untuk membuktikan keberadaan dari alam sendiri, seseorang itu harus terlebih dahulu menembus lebih dalam lagi ke dalam konstitusi makhluk yang terbatas. Komposisi hylomorphisme itu sendiri telah dibatasi oleh Santo Thomas Aquinas ke dunia jasmani. Tetapi ada perbedaan yang lebih mendasar, di mana perbedaan antara potensi dan tindakan. Tetapi perbedaan huruf ini memiliki aplikasi yang lebih luas daripada yang pertama. Sehingga Thomas Aquinas pada saat beliau menjadikan materi sebagai potensi yang murni, namun menyangkal kehadirannya di dalam malaikat sendiri. Dengan terpaksa, ia menganggap bahwa materi sebagai urgensi kualitas yang datang kepadanya melalui bentuk. Komposisi hylomorphisme dibatasi oleh Thomas Aquinas pada substansi yang bersifat korporeal. Akan tetapi, ada komposisi yang lebih dalam yang mempengaruhi setiap makhluk yang terbatas. Yaitu makhluk yang terbatas itu disebabkan karena memiliki keberadaan. Yaitu apa? Substansi. Substansi adalah apa yang telah ada atau yang telah memiliki suatu keberadaan, dan keberadaan itu sendiri adalah kebajikan yang disebut substansi sebagai makhluk. Esensi dari makhluk jasmani adalah substansi yang terdiri dari materi dan bentuk. Sedangkan esensi dari makhluk terbatas imaterial atau yang tidak berwujud adalah bentuk saja. Tetapi apa yang dengannya, yaitu zat material atau zat non-material, adalah makhluk nyata adalah keberadaan. Dan keberadaan itu sendiri berdiri pada esensi sebagai tindakan terhadap potensi. Kontroversi telah berkecamuk di sekolah seputar pertanyaan apakah Santo Thomas Aquinas menganggap perbedaan antara esensi dan keberadaan sebagai perbedaan nyata atau perbedaan yang bersifat konseptual. Jika dengan pembedaan yang nyata dimaksudkan pembedaan antara esensi dan eksistensi, yang bukan merupakan dua objek fisik yang dapat dipisahkan. Gilles dari Roma praktis memegang pandangan ini, sehingga membuat perbedaan sebagai perbedaan fisik. Tapi bagi Santo Thomas Aquinas, perbedaannya adalah metafisik. Esensi dan keberadaan menjadi dua prinsip metafisik konstitutif dari setiap makhluk yang terbatas. Maka dengan demikian, Thomas Aquinas menemukan di dalam hati semua makhluk yang terbatas dari suatu ketidakstabilan tertentu, suatu kontingensi atau non-keharusan yang segera menunjukkan keberadaan makhluk yang merupakan sumber keberadaan yang terbatas. Penulis komposisi antara esensi dan keberadaan, dan yang tidak dapat dengan sendirinya terdiri dari esensi dan keberadaan, tetapi harus memiliki keberadaan sebagai esensinya, yang ada dengan sendirinya. Bagi Thomas Aquinas, keberadaan bukanlah keadaan esensi, melainkan yang menempatkan esensi sendiri di dalam keadaan yang bersifat aktualitas. Oke, ini saya ambil daftar pustakanya dari buku A History Philosophy Volume 2, Medieval Philosophy by Frederick Weston dengan judulnya adalah Principle of Created Being dari halaman 324 sampai 335 pada bab 33. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.